Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di suite, Chu Xingyun sedang berbicara dengan Guman, langkah kaki yang berat terdengar dari arah kamar tamu. Melihat itu, seorang pria yang kuat dengan ketinggian 8 kaki dan pinggang 8 kaki juga datang dengan kekuatan. Orang yang datang bukan orang lain, itu Yu Zai yang baru saja selesai berlatih. Melihat pinggang besar dan bulat Yu Zai yang kekar dan terdistorsi, Gumen tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya penuh dengan cahaya yang luar biasa. Gumen tingginya 9 kaki, tingginya sekitar 2 meter hingga 10 meter, dan memiliki tubuh yang sangat gagah, dapat digambarkan sebagai pria super ganas yang berlari di bahu dan berdiri di atas tinjunya. Sebaliknya, Yu Zai, yang tingginya 8 kaki, tampaknya jauh lebih cepat di kepalanya, yaitu sekitar 1 meter dan 9 meter, dan setengah kepala lebih pendek dari Gumen. Tapi ketika dua pria kuat ini berdiri berdampingan, mereka pasti tidak akan meremehkan Yu Zai. Meskipun Yu Zai tidak setinggi Gugu, tetapi sosoknya benar-benar terlalu gagah. Anda dapat merasakan kekuatan mengerikan Yu Zai hanya dengan melihat dengan mata telanjang. Guman tinggi, dan Yu Zai kokoh, meskipun tingginya 20 cm, beratnya hampir sama, dan bahkan lebih, Yu Zai akan lebih berat. Berjalan di depan Chu Xingyun, Yu Zai berkata, "Bos, kondisi saya saat ini telah sepenuhnya stabil di Nirvana. Apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, haruskah saya terus maju dengan cepat?" Melihat dua pria kekar di depan dengan kekaguman, Chu Xingyun berdiri, berbalik mereka berdua. Beberapa orang seperti ini, tidak peduli di mana mereka ditempatkan, mereka sangat menarik, seperti berdiri tegak, bahkan orang biasa dapat melihat pandangan mereka yang luar biasa. Darah esensi Phoenix Chu Xingyun tidak membuat Yu Zai menjadi talenta garis keturunan, tetapi setelah darah esensi Phoenix sepenuhnya menyatu dengan Yu Zai tenggelam dalam Phoenix Blood Pool setiap saat, dan kemampuan pemulihan tubuh dibesar-besarkan secara ekstrim. Pada saat ini, Yu Zai tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, kekuatan besar, tetapi juga kemampuan untuk pulih. Selama Anda tidak bisa membunuh Yu Zai secara instan, maka jangan pernah ingin membunuhnya, potong dengan pisau, bahkan jika Anda memotong luka besar, itu akan pulih sepenuhnya dalam beberapa napas. Dengan pertahanan yang kuat, fisik yang agung, kekuatan kekerasan, dan kemampuan untuk pulih dari langit, di bawah beberapa karakteristik utama, Yu Zai hampir menjadi Xiao Qiang yang tidak ada duanya. Omong-omong, Yu Zai benar-benar mirip dengan landak tak terkalahkan di hutan. Di hutan, landak suka menggelitik batang, sehingga surai di tubuh akan ditutupi dengan minyak pinus. Selain itu, landak suka berguling di tanah dan kerikil, setelah minyak pinus melekat pada kerikil, ia bergabung dengan surai untuk membentuk baju besi yang sangat keras. Armor itu tidak hanya lebih keras dari batu, tetapi juga sangat ulet dan tidak peduli seberapa kuat panahnya, bahkan tidak ingin menembaknya. Menurut legenda, ada binatang buas di ranah kaisar landak, yang baju besinya keras, bahkan kaisar tidak bisa dihancurkan. Suatu ketika, 18 kaisar Zun dari klan iblis bergabung untuk menggantung, tetapi setelah 3 hari 3 malam, mereka tidak dapat menghancurkan baju besi mereka, dan akhirnya melarikan diri dengan itu, yang menunjukkan betapa sulitnya lapisan baju besi itu. Melihat Yu Zai dan Gumen dengan kagum, Chu Xingyun berkata, "Kalian berdua adalah lengan kiri dan kanan yang paling saya hargai. Kalian berdua juga sangat puas dan tidak pernah mengecewakan saya." Mendengar pujian Chu Xingyun, Guman dan Yu Zai tertawa bersamaan dengan wajah bahagia. Mereka semua tahu bahwa tanpa Chu Xingyun, tanpa mereka hari ini, Chu Xingyun memberi mereka segalanya. Dengan kondisi yang baik dan sumber daya yang begitu besar, jika mereka masih tidak dapat membuat perbedaan, itu akan terlalu banyak untuk dikatakan, belum lagi Chu Xingyun akan kecewa, bahkan mereka sendiri tidak dapat memaafkan diri mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun pertama kali memandang Guman dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak perlu pergi ke sana di dunia semut iblis. Selanjutnya, Anda pergi ke Akademi Heijin dan pergi untuk mempelajari berbagai sistem emas secara sistematis. Keterampilan dan teknik tempur." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Gumen tiba-tiba membuka matanya, berharap, "Bolehkah aku pergi dengan arus?" Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, "Kalian berdua telah melakukan bisnismu sendiri, aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan mengganggu perasaan pribadimu. Terima kasih, bos, terima kasih." Menghadapi posisi Chu Xingyun, Gumen segera menunjukkan senyum bahagia, berterima kasih kepada Chu Xingyun lagi dan lagi. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Oke, kamu telah menjamur di sini juga. Kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung meminta Bai Bing untuk itu." Tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi, Gumen berkata, "Tenang, bos, saya tidak akan sopan dengan Anda.
Selama pidatonya, Gumen pertama-tama mengepalkan tinjunya pada Chu Xingyun, lalu menepuk pundak Yu Zai, lalu berbalik dan berjalan menjauh dari Imperial Suite. Gumen diusir, hanya menyisakan Chu Xingyun dan Yu Zai di kamar. Melihat ke atas dan ke bawah pada Yu Zai, Chu Xingyun berkata, bagaimana menurutmu tentang karakteristikmu sendiri? Dengan senyum pahit, dia menatap Chu Xingyun, dan Yu Zai berkata, bos, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Saya benar-benar bukan orang yang dekat. Selama pidato, Yu Zai melihat ke tangan kanannya dan mengorbankan kapak yang menyala-nyala, melambaikannya dengan canggung, tapi dia sangat tersentak-sentak. Melihat kosong pada kapak besar di tangan Anda, Yu Zai tersenyum pahit, meskipun saya tahu bahwa saya memiliki pertahanan tinggi dan kekuatan besar, tetapi untuk pertempuran jarak dekat, saya benar-benar tidak tahu. Sambil menghela nafas, Yu Zai dengan enggan berkata, dan yang paling penting adalah aku tidak seperti Guman, yang memiliki kemampuan perpindahan tabrakan brutal, atau serangan brutal, sistem kontrol dari injakan brutal, kecepatan tidak cepat. Mendengar kata-kata Yu Zai, alis Chu Xingyun naik tanpa sadar. Memang, Yu Zai dan Gumen, bagaimanapun, berbeda, dan ada celah besar. Melihat alis Chu Xingyun berkerut, Yu Zai tidak bisa membantu tetapi mengempiskan mulutnya, dan tersenyum pahit, aku dan Guman adalah dua orang yang sama sekali berbeda, dan bahkan dua ekstrim. Guman adalah seorang jenius super, bahkan tanpa mengetahui Chu Xingyun, ia adalah salah satu dari super master terbaik. Pukulan brutal, tabrakan brutal, pukulan brutal, tubuh emas yang tak terkalahkan. Semua yang Gugu miliki adalah sistem mandiri, dan Chu Xingyun hanya perlu mengelilingi sistem. Pedang langit terbuka, metode pedang langit terbuka, baju besi emas, kalung tengkorak. Orang barbar kuno bersenjata, dilemparkan ke dunia semut iblis, di bawah pertempuran konstan, sekarang orang barbar kuno sudah menjadi pembunuh kaisar. Dapat dikatakan bahwa Gumen tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak energi dan energi mental, tetapi hanya perlu menginvestasikan sumber daya fisik dan finansial yang cukup, dan ia secara alami akan tumbuh menjadi master yang tak terkalahkan. Begitu Gumen tumbuh, bahkan jika dia melihat 50 juta tahun sejarah, dia jelas berada di 3 super master teratas. Dari perspektif tertentu, Gumen mewakili batas kemanusiaan dan paling dekat dengan keberadaan sempurna. Anda Zai berbeda. Meskipun ia baru saja menjadi seorang pejuang, bakat dan kualifikasinya sangat biasa, bahkan dapat dikatakan biasa-biasa saja. Tanpa karakteristik apapun, ia tidak dapat membentuk sistem apapun sendiri. Bukan tidak mungkin untuk melatih Yu Zai menjadi master seri Guman, tetapi semuanya harus diakumulasikan sedikit demi sedikit dari awal. Jika Gumen adalah sepotong batu giok yang sempurna, maka Yu Zai adalah batu asli. Anda Zai sangat jelas bahwa jika Anda ingin dia menjadi penguasa dunia, perlu ahli mengubah batu menjadi emas untuk mengolahnya sepenuhnya. Berbicara secara logis, pendekatan semacam itu bodoh, dan tidak sebanding dengan kerugiannya. Ada begitu banyak orang jenius di dunia, mengapa tidak memilih batu keras kepala untuk diproses dan dimurnikan, yang sama sekali tidak sepadan. Namun, Chu Xingyun memilihnya. Dalam tubuhnya, Chu Xingyun menginvestasikan terlalu banyak usaha dan energi. Anda dapat memiliki hari ini, dan itu benar-benar kredit Chu Xingyun. Namun, meskipun dia jelas tahu karakteristiknya sendiri, itu lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat, tetapi Yu Zai bukan seorang jenius, sama sekali tidak mungkin untuk membayangkan bagaimana bertarung dekat dengan musuh. Melihat ekspresi inferioritas Yu Zai, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa dia memilih Yu Zai secara alami memiliki alasannya. Ini bukan disayangkan atau keinginan sementara, tetapi bijaksana. Meskipun Yu Zai tidak berbakat, kualifikasinya buruk, dan dia tidak memiliki bakat, tetapi Yu Zai juga memiliki karakteristiknya. Fitur terbesar Yu Zai adalah kerja keras dan kesederhanaan, dan dia memiliki antusiasme pertempuran yang belum pernah dilihat Chu Xingyun sebelumnya. Sebagai seorang jenius, Guman adalah tipe orang yang memiliki bakat lebih tinggi daripada semua orang, dan lebih pekerja keras daripada semua orang. Meskipun hari ini, Guman jauh dari tak terkalahkan, tetapi ini hanya dibatasi oleh usianya. Selama ada cukup waktu untuk Guman, cepat atau lambat, Guman pasti akan menjadi pasangan, bahkan di luar keberadaan di Tianyi, yang tidak diragukan lagi. Jika ada ranah Kaisar Langit di atas Kaisar Zun, maka Chu Xingyun paling optimis tentang Gumen. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia benar-benar dapat mencapai posisi Kaisar Langit. Meskipun Yu Zai sangat biasa-biasa saja, antusiasmenya untuk berkelahi tidak tertandingi oleh semua orang. Sederhananya, Yu Zai adalah tipe orang yang dilahirkan untuk bertarung, dan dia penuh cinta tanpa akhir untuk bertempur. Selama 4 tahun terakhir, tidak ada yang mengawasi Anda Zai, dan tidak ada yang bertanya apapun padanya. Namun meski begitu, dalam 4 tahun terakhir, Yu Zai tidak membuang waktu, bahkan setelah mengambil alih restoran Jinfeng, ia tidak menunda pertarungannya. Bagi Guman, berkelahi adalah permainan yang paling menyenangkan. Jika kondisinya memungkinkan, selama dia terjaga, dia berharap untuk bertarung. Bagi Yu Zai, berkelahi adalah makna hidupnya. Terlibat dalam pertempuran, Yu Zai tidak bisa membebaskan dirinya sendiri.
Jika Anda mengatakan, Anda dikurung dan Anda tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam perkelahian mulai sekarang, maka Anda mungkin lebih baik mati segera. Namun, itu adalah Chu Xingyun, jika dia tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran sepanjang hidupnya, dia hanya akan bahagia, dan tidak akan ada kekecewaan. Meskipun kinerja Yu Zai selalu baik, di seluruh bagian yin dan yang itu tidak terkalahkan, tak terkalahkan, dan semua lawannya seperti ayam dan anjing lokal di depannya, dan mereka langsung dihancurkan. Itu benar, di dalam seluruh wilayah yin yang, semua lawan tampak seperti anjing Youji di Yu Zai. Bagaimanapun, terlepas dari kekuatan Anda adalah hasil dari lonjakan ke Yu Zai. Tetapi siapa yang dapat benar-benar peduli tentang ketakberdayaan yin dan yang? Apa prestasi memenangkan lebih banyak guru yin dan yang? Jadi semua orang, termasuk Yu Zai, mengabaikan semua yang dia lakukan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Anda Zai telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Chu Xingyun tidak berpikir begitu, bagaimana dengan dunia yin dan yang? Siapa yang belum dipromosikan dari ranah yin dan yang? Mengapa Anda memandang rendah para pejuang dari dunia yin yang? Apakah sifat yin dan yang tak terkalahkan benar-benar tidak berharga? Ini jelas bukan, belum lagi yang lain, bahkan sekuat kaum barbar kuno, ketika dia berada di dunia yin dan yang, dia tidak pernah memiliki kekuatan untuk mendominasi hari ini. Alasan mengapa Yu Zai diabaikan adalah semata-mata karena penampilannya yang pendek dan bakat serta kualifikasinya yang biasa-biasa saja, yang membuat orang benar-benar diintimidasi. Yang disebut lemak pertama bukanlah lemak, lalu lemak menghancurkan Kang, meskipun sementara dihancurkan oleh Yu Zai, tetapi semua orang memiliki keyakinan, selama mereka tumbuh dewasa, mereka akan bertarung melawan Yu Zai cepat atau lambat. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Jelas tidak, ini adalah cara orang melakukan sesuatu. Jika mereka tidak melakukan apa yang mereka sukai, maka bahkan jika mereka bekerja keras, ada batasnya. Untuk hal-hal yang tidak Anda sukai, meskipun hal itu sendiri manis, yang dapat Anda rasakan hanyalah rasa pahit. Adapun apa yang Anda suka, tidak peduli seberapa lelah atau sulitnya, Anda akan bahagia. Seperti halnya teh pahit, semakin harum dan semakin menyenangkan. Setelah memasuki halaman bawah Nanming, Yu Zai tidak ada di restoran sepanjang hari. Hanya pada malam hari, ia bergegas ke restoran Jinfeng, mengambil alih koki sendiri, dan memasak beberapa hidangan bagus untuk para tamu yang paling terhormat. Bagi Yu Zai, memasak dan makanan hanyalah hobinya, sementara berkelahi adalah hal terpenting baginya untuk bertahan hidup. Seperti kata pepatah lama, hobi adalah guru terbaik. Meskipun kalimat ini mungkin tidak benar, itu tepat untuk Yu Zai. Selama 4 tahun terakhir, Yu Zai telah mengerahkan seluruh tenaga dan upayanya dalam pertempuran, terus-menerus meneliti berbagai keterampilan, dan terus-menerus berlatih keterampilan menembak. Sekarang, dalam hal keterampilan saja, Yu Zai telah menjadi kuat tak tertandingi. Sekarang tiba-tiba biarkan dia berubah menjadi pertarungan jarak dekat, Yu Zai benar-benar tidak bisa beradaptasi, dan dalam hatinya, itu sangat tahan. Dengan mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, tidak peduli apa, Anda tidak bisa menyerah dalam pertempuran jarak dekat, setelah semua karakteristik Anda dilahirkan untuk pertempuran jarak dekat, jika bukan pertempuran jarak dekat, itu terlalu boros. Melihat tanpa daya pada Chu Xingyun, Yu Zai berkata, tapi bos, saya benar-benar tidak cocok untuk tampilan senjata Anda lihat. Bai Bing menemukan saya kapak perang prajurit sengit kekaisaran, tapi saya bahkan tidak akan canggung. Melihat Yu Zai bingung, Chu Xingyun berkata, tidak, saya pikir Anda menggunakan pisau dapur besar itu normal, itu bekerja dengan sangat baik, Anda dapat memotong sayuran dengan sangat halus, bagaimana itu tidak dapat digunakan? Senjata. Dengan senyum masam, Yu Zai berkata, bos, aku akan menggunakan pisau dapur, tentu saja, tetapi ini adalah kapak perang. Ini sama sekali berbeda. Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, jika kamu tidak menggunakan kapak perang, maka kamu tidak harus menggunakannya. Jika kamu mengganti pisau dapur, apakah kamu akan selalu menggunakannya? Melihat Chu Xingyun dengan lemah, Yu Zai berkata, tentu saja aku akan menggunakan pisau dapur, tapi, di dunia ini, bagaimana pisau dapur bisa digunakan sebagai senjata, bisakah kita tidak lucu? Mendengar kata-kata Yu Zai, Chu Xingyun tidak bisa tidak serius, dan berkata dengan serius, mengapa pisau dapur tidak bisa menjadi senjata? Siapa yang menetapkan? Atau, pisau dapur tidak bisa membunuh orang? Diam-diam menatap Chu Xingyun, untuk sesaat, kepala Yu Zai kacau, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah menerima kapak perang yang berapi-api, Chu Xingyun melihatnya sebentar, dan berkata dengan datar, kapak perang ini benar-benar bagus. Ketika aku mengambilnya kembali, aku akan mengubah penampilan dan mengubahnya menjadi bentuk perajang yang biasa kamu lakukan. Bisakah Anda selalu menggunakannya? Tapi, melihat Chu Xingyun dengan sangat pahit, Yu Zai berkata, sejujurnya, bos, pertama, saya tidak memiliki kemampuan untuk menembus dan mengendalikan. Kedua, saya benar-benar tidak ingin menyerah menembak, saya suka jarak, satu persatu jarak perasaan penembakan lawan meledak. Melihat Anda Zai diam-diam, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, apakah ini adalah kesenjangan dalam Iki.
Menatap secara mendalam pada Yu Zai, Chu Xingyun berkata, secara umum, penembak berbadan kurus pertahanan lemah dan kekuatan lemah. Hal yang paling ditakuti adalah dibunuh oleh musuh. Mengangguk kepalanya, Yu Zai berkata, ya, selama jarak bisa dibuka, bahkan jika ada lebih banyak musuh, aku bisa membunuh mereka satu persatu, tapi begitu aku mendekat, aku. Kilatan cahaya di kedua mata, Chu Xingyun berkata, tapi pikirkan tentang hal itu, dengan fisik, pertahanan, dan kekuatan Anda, begitu Anda mahir dalam huru-hara, apa hasilnya? Menghirup udara dingin, menghadapi asumsi Chu Xingyun, Yu Zai tiba-tiba membuka matanya. Mengingat pertempuran di masa lalu, Yu Zai secara tidak sadar mulai tervirtualisasikan dalam benaknya. Dalam benaknya, musuh bergegas dari segala arah, dalam perjalanan serangan, mereka jatuh ke dalam api Yu Zai. Akhirnya, beberapa musuh bergegas ke Yu Zai dengan tembakan berani. Biasanya, dalam menghadapi pertarungan jarak dekat, Yu Zai tidak bisa menahan sama sekali, dan dijemput oleh yang lain di antara 3 gerakan. Terutama para master kuat itu, Anda dapat langsung membunuh Yu Zai di tempat. Jika Anda benar-benar dapat memiliki keterampilan jarak dekat yang kuat, maka musuh akhirnya berjuang keras ketika dia bergegas kepadanya, singkirkan busur perang dan mengeluarkan senjata, lalu. Memikirkan gambar itu, Yu Zai tidak bisa menahan tawa. Melihat senyum Yu Zai Mei, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, menyalakan resimen Black Oblivion, dan mulai mengorbankan kapak berapi-api. Meskipun Chu Xingyun tidak memiliki cara untuk mengubah formasi dalam dan belati kapak berapi-api, tetapi dengan bantuan Black Obliteration Crit Array, jika hanya untuk mengubah penampilannya, itu tidak akan sulit. Akhirnya, ketika Yu Zai melompat keluar dari dunia maya, pisau dapur hitam besar sudah ada di depannya. Melihat curiga pada pisau dapur yang gelap, Yu Zai tampak bingung dan berkata, "Bos, bagaimana Anda membawa pisau dapur saya? Bahkan jika saya benar-benar menggunakan pisau dapur sebagai senjata, saya tidak bisa menggunakan yang ini, bagaimanapun juga ini hanya besi." Senyum santai, memang. Dari segi penampilan, pisau dapur ini hampir tidak berbeda dari yang Anda gunakan sehari-hari, bahkan jika Anda menggunakannya setiap hari, Anda tidak dapat merasakan perbedaannya. Namun pada kenyataannya, pisau dapur hitam ini telah berubah dari tomahawk yang berapi-api tadi. Meskipun penampilan telah berubah, tetapi semua yang ada di dalamnya tidak berubah sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa ini masih seorang prajurit kekaisaran tingkat kaisar, senjata super yang memadamkan api. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, apakah Anda yakin ini adalah pisau dapur yang Anda gunakan setiap hari? Mengambil pisau dapur dengan lembut, Yu Zai tertegun ketika dia akan berbicara. Merasakan beratnya pisau dapur, bahkan jika Anda bodoh, Anda tahu ada sesuatu yang salah. Pisau dapur yang biasa Anda gunakan hanya ditempa oleh besi hitam biasa. Ini adalah jenis pisau dapur yang paling umum. Beratnya hanya beberapa kilogram dan sangat ringan. Tapi sekarang helikopter ini, meskipun penampilannya tidak berbeda dari helikopter yang biasa dia gunakan, tetapi beratnya terlalu berat. Melihat pisau dapur yang tidak mengejutkan di tangannya, beratnya lebih dari 100 pound. Yang paling mengejutkan Anda bukanlah berat pisau dapur, melainkan energi yang berfluktuasi di tubuh pisau dapur. Cobalah untuk memasukkan kekuatan nyala api ke pisau dapur, dan dalam ledakan, dalam sekejap di atas seluruh pisau dapur, nyala api mengamuk naik. Berhati-hatilah. Jangan macam-macam dengan saya. Melihat Yu Zai tidak mengatakan apa-apa, itu secara langsung menginspirasi semangat bertarung sengit dari kapak pertempuran yang berapi-api, dan Chu Xingyun tidak bisa menahan kepanikan. Menatap Yu Zai, Chu Xingyun berkata, kapak perang sengit ini, oh salah. Seharusnya disebut pedang pertempuran sengit, tetapi prajurit kekaisaran, yang berisi 9 roh bertarung sengit. Menunjuk ke dinding dan tanah di suite kaisar, serta perabot meja dan kursi, Chu Xingyun berkata, hati-hati, jika Anda secara tidak sengaja merusak tempat ini, itu akan terlalu boros. Merasakan api nyala api di pisau dapur, Yu Zai tiba-tiba ketakutan karena keringat dingin. Anda harus tahu bahwa semua bahan yang digunakan dalam suite Kaisar Chu Xingyun, bahkan di dunia jurang, dapat dianggap sebagai harta berharga, dan ditempatkan di dunia permukaan itu adalah harta yang tiada taranya. Meskipun ranah Yu Zai baru saja menerobos ke ranah nirvana, tetapi semangat bertarung sengit tomahawk berapi ini terlalu kuat. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda mungkin benar-benar menghancurkan suite Kaisar ini. Melihat bahwa Yu Zai secara bertahap memadamkan pertempuran sengit di pedang berapi-api, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bernapas lega. Chu Xingyun tidak pelit, tetapi semua yang ada di suite Kaisar ini adalah pengrajin keluarga iblis. Hari demi malam, berjuang untuk keunggulan, karya seni yang diciptakan bahkan jika itu hanya diukir dari batu biasa, Chu Xingyun benar-benar tidak tahan untuk menghancurkannya. Dengan napas panjang lega, Chu Xingyun berkata, adapun untuk pertempuran jarak dekat Anda masih perlu berlatih, tapi saya tidak berpikir Anda perlu belajar satu set keterampilan tempur lengkap, hanya meningkatkan metode pisau helikopter Anda. Oke, petik 2. Perbaikan metode pisau chopper. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yu Zai tiba-tiba menggigil. Jika dia memegang pisau dapur dan melihat lawannya sebagai anak domba untuk disembelih, dia mungkin tidak benar-benar menggunakan pisau.
Meskipun sekarang, keterampilan pisau Yu Zai tidak bisa dikatakan sangat baik, tapi, bahkan jika dia tidak bertarung, dia masih perlu berlatih keterampilan pisau dapur. Sebagai seorang foodie, koki terkemuka, jika Anda tidak memiliki keterampilan pisau super, maka itu tidak masuk akal. Secara umum, pisau dapur dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu memotong, mengiris, memotong, menepuk, dan memotong. 6 metode ilmu pedang dapat dibagi lagi menjadi puluhan penggunaan dan teknik spesifik yang berbeda. Namun, terlepas dari beberapa metode pisau seperti ukiran, yang tidak dapat digunakan untuk pajangan, semua metode pisau dapur dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu metode pemotongan lurus, metode pisau datar, dan metode pisau miring. Jika Anda tidak mempertimbangkan pertahanan, maka pisau lurus, pisau pipi, dan miring, metode pisau 3 gaya sudah cukup untuk menghadapi semuanya. Baik itu ternak kuda, babi, domba, atau ikan, kura-kura, udang, dan kepiting, ada cara untuk menghadapinya di tangan Yu Zai. Selama Anda memiliki pisau di tangan, Anda dapat memotong dan memotongnya, jika tidak maka itu akan menjadi Master Chef. Secara umum, metode pisau harus mempertimbangkan pertahanan, tetapi Yu Zai tidak perlu mempertimbangkan ini sama sekali. Di bawah pertahanan meteorit yang tak terkalahkan, ia hanya perlu berkonsentrasi pada serangan. Yang disebut, jalan sempit bertemu berani untuk menang. Closer, yang cukup kejam, yang bisa hidup sampai akhir. Melihat ekspresi gembira Yu Zai, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Selama dia benar-benar bisa mengerti dan melakukannya, maka, Super Master Serba Ada akan secara resmi lahir. Lebih jauh lagi, Yu Zai dapat menggunakan Supreme Sky Soldier untuk melakukan serangan jarak jauh. Di jarak dekat, dia bisa menjadi pembela dari jenis perisai daging, dan dapat menggunakan pedang satu tangan untuk menjadi seorang prajurit yang dimuat kembali. Dapat dikatakan bahwa Yu Zai dapat digunakan oleh 3 orang oleh 1 orang. Penembak perisai daging, prajurit gila, dan 3 set fitur semuanya dalam satu tanpa cacat. Saat ini, sistem pertarungan Yu Zai dianggap didirikan pada awalnya, meskipun tidak sempurna, itu adalah keberadaan yang paling komprehensif dan serbaguna. Eksistensi seperti Yu Zai bukanlah penembak murni atau pejuang murni. Tepatnya, Yu Zai adalah penembak berat. Meskipun Yu Zai tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan maju, juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu Departemen Kontrol, tetapi pada kenyataannya, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Jauh, tembak dengan Supreme Soldier, kenapa kau harus bergegas? Tidak perlu sama sekali. Tentu saja, Yu Zai memiliki keterbatasan, dalam hal apapun, ia tidak memiliki cara untuk mengejar musuh. Namun, jika digunakan untuk pertahanan atau menyerang, Yu Zai adalah superstar yang tak tergantikan. 1 orang dapat digunakan sebagai 3 orang. Dia diam-diam memberi Anda Zai waktu yang bahagia, dan ketika tangan kanan Yu Zai memeriksa, ia bahkan mengeluarkan tomahawk berapi lagi, menantikan dengan harapan, bos, tomahawk berapi-api ini awalnya adalah sepasang, Anda lihat. Apakah Anda memasukkan yang ini? Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun mengambil alih kapak yang berapi-api dan menyelidikinya sedikit, itu persis sama dengan yang sekarang, tidak ada perbedaan. Sekali lagi, resimen Black Oblivion diluncurkan, dan Chu Xingyun mulai berkorban lagi. Setelah memiliki pengalaman, kali ini kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Segera pisau dapur gelap lain muncul di tangan Chu Xingyun. Setelah pemeriksaan berulang kali dan konfirmasi bahwa tidak ada kelalaian, Chu Xingyun mengembalikan pisau dapur kepada Yu Zai. Dengan senyum, Yu Zai mengambil pisau ganda dengan penuh semangat. Pada saat ini, di antara kedua tanganmu, Yu Zai memegang pisau dapur hitam besar. Bentuk itu, momentum itu. Anda harus tahu bahwa koki papan atas mahir membawa pisau dengan kedua tangan, terutama saat memotong daging, atau saat membuat bakso, itu harus pisau ganda dan busur. Di antara lambaian tangannya, ada rengekan meratap, dan ada suara dari pisau. Merasakan pisau ganda tebal di tangannya, Yu Zai tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan dengan penuh semangat berkata kepada Chu Xingyun, bos, mari cari tempat, mari kita bicarakan, oke. Dihadapi dengan permintaan seperti itu, Chu Xingyun mungkin menolak. Dengan senyum, dia langsung merobek penghalang ruang di depannya, dan Yu Zai masuk berturut-turut. Pada saat berikutnya, Yu Zai dan Chu Xingyun muncul di sebuah gua besar di dunia bawah tanah. Tidak ingin merusak pasangan tentara kekaisaran Yu Zai, Chu Xingyun tidak bisa secara alami menggunakan lubang hitam, tetapi pedang tebasan diperkuat menjadi senjata kerajaan, tetapi bagi tentara dewa, lagi pula, jaraknya terlalu besar. Berpisah. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus mengeluarkan seorang kaisar tanah yang baru diterima, pedang yang membatu untuk bertarung melawan Yu Zai. Meskipun Chu Xingyun itu sendiri bukan atribut dari sistem tanah, juga tidak bisa merangsang kemampuan petrokimia pedang petrokimia, tetapi untungnya, Chu Xingyun tidak perlu menyerang, hanya pertahanan. Memegang pedang yang membatu, Chu Xingyun memberi isyarat kepada Yu Zai, meskipun kamu melepaskan dan menyerang, aku tidak akan melawan, kamu tidak perlu merawatnya. Mengangguk dengan penuh semangat, Yu Zai mengencangkan pisau dapur besi hitam di tangannya, dan saat berikutnya, mata Yu Zai secara bertahap menyala dengan cahaya fanatik.
Meskipun, pada waktu biasa, Yu Zai terlihat gemuk dan gemuk, tetapi begitu Anda memasuki pertempuran, Yu Zai benar-benar berbeda. Dalam sekejap mata, hanya sesaat, Yu Zai benar-benar bersemangat. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam deru, Yu Zai berlari liar dan bergegas ke Chu Xingyun. Bergegas ke depan, pisau ganda Yu Zai satu demi satu, sangat menuju Chu Xingyun dan jatuh. Seperti dua ledakan, dua api meledak. Di bawah kekuatan yang luar biasa, batu yang terkondensasi pada permukaan pedang yang membatu tiba-tiba terbang melintasi batu yang patah. Merasakan dua raungan gemuruh untuk sesaat, Chu Xingyun hanya merasakan telinganya berdengung, dan tidak ada suara yang bisa terdengar. Tentu saja, ini adalah kekuatan api yang terkandung dalam pedang api. Setelah dua pisau berlalu, Yu Zai tidak berhenti, tangan-tangan itu melambai dengan marah, sepasang pisau dapur besi hitam digulung ke atas dan ke bawah, dan satu persatu datang ke Chu Xingyun. Meskipun kekurangannya besar, serangan pisau ganda Yu Zai terlalu padat dan tidak ada jejaknya. Selain itu, Chu Xingyun sangat jelas bahwa kecuali lubang hitam digunakan, senjata tidak dapat menghancurkan pertahanan Jai Meteor dari Yu Zai, bahkan jika itu ditembak, itu tidak berpengaruh. Yang paling penting adalah bahwa sekali Chu Xingyun mengambil tindakan, akan ada kekurangan, dan kekuatan kejam dan brutal Yu Zai dari teknik memotong tubuh, dan serangan menganggur, tidak bisa mengguncang tubuhnya sama sekali. Oleh karena itu, setelah kelemahan itu terungkap, maka pisau kacau yang mengikuti Yu Zai bisa langsung mengalahkan Chu Xingyun. Dalam gemuruh-gemuruh, Yu Zai melanjutkan dengan 18 pisau, dan Chu Xingyun, yang berpisah, berulang kali mundur. Dalam menghadapi sensor tatap muka, tidak masuk akal seperti itu, Chu Xingyun bahkan tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Chu Xingyun hanya merasa bahwa ia tampaknya telah menjadi sepotong besar daging, dan sedang diperlakukan sebagai daging yang diisi oleh Yu Zai. Akhirnya, setelah serangkaian 18 pisau, Yu Zai menarik kembali dan berhenti menyerang. Dengan gemuruh di langit, Yu Zai dengan bersemangat berkata, "Ini keren. Ini benar-benar keren, saya tidak pernah menyangka bahwa pertempuran itu bisa begitu berdarah, begitu bergairah, begitu hangat dan halus." Dia membisu bibirnya diam-diam, dan dia dengan gila meretas di sana, yang tentu saja terasa hebat. Bahkan, ketika orang marah, jika mereka bisa menghancurkan dan jatuh, memang mungkin untuk meluapkan suasana hati mereka yang tertekan. Ini bukan hal yang luar biasa. Jika Anda benar-benar bermain melawan Yu Zai, dalam menghadapi serangan seperti itu, Chu Xingyun hanya membutuhkan langkah seketika Dewa Udara untuk mencapai Yu Zai. Tapi apa yang membuat Chu Xingyun sakit kepala terbesar adalah bahwa kecuali dia memiliki prajurit kaisar bawaan seperti lubang hitam, atau memiliki kekuatan kuat kaisar yang mulia, bagaimana jika dia muncul di belakangnya? Masih tidak bisa menyakitinya. Namun, meskipun Anda tidak dapat membantu Zai, Anda tidak dapat memikirkan Chu Xingyun, tetapi Anda dapat bergerak di sekitarnya dengan kecepatan Chu Xingyun, sehingga Anda bahkan tidak dapat menyentuh akar Anda. Melihat Yu Zai dengan kekaguman, mungkin dia belum merasakannya, tetapi pada kenyataannya, sekarang Yu Zai seperti batu di dalam lubang, bau dan keras, tidak bisa dipecahkan, palu tidak busuk, tetapi belum tidak bisa mengabaikan. Kalau tidak, jika Anda membiarkan Yu Zai mengorbankan prajurit surgawi tertinggi, di bawah pemboman yang membabi buta, bahkan Kaisar Wu tidak akan bisa menolak terlalu lama, dan ia akhirnya akan hancur berkeping-keping. Dalam napasnya, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu tidak melanjutkan? Tidak punya energi." Dengan tak berdaya mengangkat bahu Anda, Yu Zai berkata, "Saya juga ingin melanjutkan, tetapi masing-masing dari dua prajurit Kaisar berisi 9 roh pejuang yang ganas, dan sekarang telah dilepaskan." Dia menganggukkan kepalanya dengan jelas. Pendahulu dari pedang berapi-api adalah kapak berapi-api, yang berisi 9 roh pejuang yang ganas. Setelah dilepaskan, akan butuh waktu untuk pulih. Yu Zai di ranah nirwana hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatan pertempuran sengit, sementara Kaisar Wu Realm dapat mengerahkan 60% dari kekuatan pertempuran sengit. Hanya Kaisar yang benar yang dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan pertempuran sengit. Sampai batasnya, dua pedang api berapi-api, 18 roh bertarung sengit. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, "Kamu Zai. Sekarang, aku mewariskanmu satu set pedang iblis tingkat gila Wu Huang Setan 18 pedang." Melihat Yu Zai dengan bersemangat, dia menjadi agresif dengan kebiasaan militannya. Jika dia bisa memasukkan pisau choppernya ke 18 pisau iblis gila ini, mungkin tidak mustahil untuk menciptakan satu set penguasaan tingkat kaisar. 18 pedang gila setan, adalah penguasa gila setan kaisar di dunia terakhir, dunia roh sejati, dan Gunung Tianling. Untuk membunuhnya, setengah langkah Kaisar Chu Xingyun dan Xiao Xingtian bergabung dan hampir kehilangan 3 kekalahan. Semuanya sakit. Jika itu bukan iblis gila 18 pedang, hanya 18 pedang, bahkan jika 2,5 langkah Kaisar Zun bekerja sama, mereka mungkin bukan lawan dari gila iblis Kaisar Wu, Anda tahu. Gila iblis Kaisar pada waktu itu hanyalah 3 Kaisar Wu. Ada total 18 trik untuk pedang setan gila, yang disebut pedang setan gila 18.
Setelah pedang-pedang diaktifkan, seluruh orang akan memasuki keadaan iblis gila, hanya menyerang, tidak bertahan, dan dengan kekuatan besar itu hanya tak tertandingi. Setelah membunuh Crazy Demon Emperor, Chu Xingyun memperoleh koleksi Crazy Demon-nya, dan bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencari tahu arti sebenarnya dari pedang setan gila. Pedang setan gila adalah pedang paling gila di dunia. Ini benar-benar tidak dipertahankan. Begitu pedang setan gila diaktifkan, roh, kehendak, jiwa, energi, darah prajurit, semuanya terkondensasi dalam 18 pedang ini. Setelah Anda tidak dapat kembali ke target dalam 18 pisau, maka Anda akan segera memasuki kondisi sekarat, langsung lumpuh di tanah, tidak dapat bergerak sama sekali, Anda hanya dapat menundukkan kepala dan membunuh. Tapi begitu target terbunuh dalam 18 pisau, maka metode pisau iblis gila akan melahap roh, jiwa, energi, garis keturunan dari target seperti iblis. Tubuh langsung kembali ke keadaan puncaknya, dan 18 pisau dapat dibelah lagi. Kaisar Iblis Gila tidak pernah takut pada lebih banyak orang, semakin besar kekuatannya, seperti mesin pembunuh, masa lalu, membunuh orang seperti rumput dan mustard. Selain itu, setelah teknik pedang gila setan diberikan dan kekuatan seluruh hati dan jiwa terkondensasi, kekuatan teknik pedang akan ditingkatkan secara keseluruhan. Gila Iblis Wu Kaisar dari 3 Kaisar Wu, benar-benar dapat menahan 2,5 langkah Kaisar, bahkan anti penindasan. Dapat dikatakan bahwa 18 pisau dari metode pedang iblis gila pasti kekuatan tingkat kaisar. Alasan mengapa mereka terdaftar dalam kategori kelas seni bela diri adalah karena begitu 18 pisau tidak dapat membunuh orang, mereka akan segera memasuki keadaan sekarat. Skolastik tingkat kaisar sama seperti metode pedang langit barbar kuno. Tidak ada cacat atau cacat. Pisau apapun setara dengan larangan alam Wu Huang. 18 pisau kegilaan hanya 18 pisau. Namun, penggaris itu panjang dan 1 inci pendek. Meskipun Gila 18 Sword memiliki cacat besar dan hampir tidak dapat diperbaiki, mereka juga memiliki kelebihan mereka sendiri. Meskipun kekurangan dari Crazy 18 Sword besar, kekuatan mereka sangat menonjol. Dalam 18 pisau ini saja, 18 pisau iblis gila dengan sepenuh hati dan roh mereka terkondensasi, dan masing-masing pisau jauh lebih kuat daripada pedang terbuka. Dalam minggu berikutnya, Chu Xingyun menyerahkan 18 pisau dari metode gila setan gila kepada Yu Zai, dan Yu Zai tidak memiliki dogma yang kaku, tetapi dikombinasikan dengan pisau perajang dengan bantuan Chu Xingyun metode untuk meningkatkan. Benar-benar tidak mengatakan, menurut metode pemotongan lurus, metode pisau pipi, dan metode pisau miring, 18 pisau setan iblis yang benar-benar dapat dikonversi. Ketika menemukan bahwa teknik pisau koki sebenarnya bisa dikombinasikan dengan keterampilan tempur, Yu Zai juga tertarik. Berdasarkan metode pemotongan lurus, metode pisau datar, dan metode pisau miring, Yu Zai memilah-milah metode pisau chopper gaya 18, yang sempurna diintegrasikan ke dalam 18 pisau setan. Meskipun semua misteri dalam tidak berubah, tetapi di luar sangat berbeda. Di mata Yu Zai, ini bukan keterampilan tempur jarak dekat yang tidak bisa dipahami, tetapi serangkaian keterampilan memasak yang terampil. Awalnya, Yu Zai berencana untuk berlatih metode pisau memasak dan sekarang. Setelah dengan sempurna mengintegrasikan metode pisau chopper 18 gaya ke dalam Crazy 18 Knife dari Crazy Devil, Yu Zai benar-benar bahagia, dan Anda dapat melakukan keduanya. Belum lagi bahwa Yu Zai benar-benar kecanduan 18 pedang setan gila. Di sisi lain, di Akademi Nanming, udara tegang mulai muncul. Jelas, hanya 300 poin jauhnya akan mencapai 100.000 poin. 4 Junjis lainnya siap untuk menghentikan Chu Xingyun, tetapi saya tidak tahu mengapa, Nangong Junji tidak muncul. Pada saat itu, meskipun beberapa orang di Dongfang Tianxiu sangat bingung, mereka tidak berpikir terlalu banyak, mereka hanya berpikir bahwa Nangong Junji ada hubungannya dengan itu untuk sementara, jadi mereka pergi sementara. Tapi selama seminggu berturut-turut, Nangong Junji masih belum muncul, dan tidak ada yang lahir, tidak ada mayat. Keempat pahlawan besar tidak bisa lagi duduk diam. Sebagai imbalan atas hilangnya aneh 4 tampan besar lainnya, saya khawatir kaisar di belakang mereka akan merasa khawatir. Namun, Nangong Junji berbeda. Di belakang Nangong Junji adalah Kaisar Tianyi, tetapi Kaisar Tianyi memasuki Starry Sky Road sejak 10.000 tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali. Karena itu, belum lagi bahwa Nangong Junji hilang, bahkan jika seluruh keluarga Nangong dihancurkan, ia tidak dapat khawatir. Dengan putus asa, keempat Junjis menemukan Mo Wei, Kaisar Ziwei bersama-sama, dan melaporkan masalah tersebut. Dalam seminggu terakhir, Mo Li sangat buruk sejak terakhir kali Sima Feifan diselamatkan, dia tidak pernah melihat Yu Zai lagi. Setiap kali saya bergegas ke restoran Jin Feng dan ingin melihat Yu Zai, petugas hanya mengatakan bahwa Yu Zai tidak ada di sana, dan bahwa Yu Zai tidak ingin melihatnya. Awalnya, Mo Li berpikir bahwa pihak lain berselingkuh, tapi dia diam-diam menyelinap ke restoran Jin Feng dan bahkan ke suite Kaisar, tetapi tidak ada jejak Yu Zai ditemukan. Jelas, Yu Zai tidak lagi di restoran Jin Feng, dan dia tidak ingin melihatnya lagi.
Meskipun Molly juga tahu, apa yang dia lakukan hari itu, yang dulu dikenal oleh Yuzai, pasti tidak akan memaafkannya, tetapi adakah yang berdiri dalam perspektifnya dan mempertimbangkannya untuknya? Sangat mudah untuk membunuh Sima, tetapi setelah membunuh. Begitu Kaisar Hou Tu datang sendiri, bagaimana seharusnya itu berakhir? Keberadaan Five Great Masters sangat penting bagi Five Emperor Great. Alasan mengapa kelima orang ini bertindak sangat nakal, merusak reputasi dan prestise Kaisar, tetapi tetap mempertahankannya, bukan hanya ikatan keluarga, tidak hanya karena bakat dan bakat mereka. Statusnya telah mencapai puncak dari 5 kaisar besar, dan kasih sayang mereka tidak dapat mempengaruhi mereka. Selama lebih dari 10.000 tahun, anak-anak dari 5 kaisar besar memiliki lebih dari 10 juta. Jika mereka dirawat, jangan katakan bahwa orang-orang akan menolak, bahkan jika mereka mau kaisar menolak. 5 pahlawan besar dan 5 bunga emas ini, keberadaan mereka sangat diperlukan untuk 5 kaisar agung, dan ada alasan mendalam. Siapapun yang memindahkan 5 pahlawan besar dan 5 bunga emas meminta kehidupan 5 kaisar. Karena itu, bagaimanapun juga, Sima Feifan tidak bisa mati, bahkan jika dia melakukan kesalahan terbesar, Kaisar Ziwei harus menyelamatkan hidupnya dan tidak boleh dibiarkan dibunuh oleh siapapun. Kaisar Ziwei dapat yakin bahwa begitu Sima Feifan meninggal, Kaisar Hou Tu pasti akan mati di tempat. Jika Kaisar Ziwei menghentikannya, dia bahkan dapat membakar batu giok. Setelah Kaisar Hou Tu menghormati matanya, maka seluruh umat manusia pada dasarnya akan punah, dan penghalang utara akan hilang. Siapa yang dapat menahan perjalanan besi pasukan iblis yang berputar? Setelah Kaisar Hou Tu mengabaikan pecahnya segalanya, maka Chu Xingyun pasti akan selamat. Bahkan Akademi Nanming tidak bisa melindungi dia dan pasti akan mengusirnya. Begitu dia meninggalkan Akademi Nanming, bagaimana Chu Xingyun melawan pengejaran Kaisar Hou Tu? Ketika Chu Xingyun meninggal, dia meninggal, Molly tidak begitu peduli. Tapi bagaimana dengan Yuzai? Apa yang harus Anda lakukan dengan keluarga, kerabat, dan teman Yuzai? Dari sudut pandang Molly, preferensi pribadi telah sepenuhnya diabaikan, semuanya harus difokuskan pada situasi keseluruhan. Tetapi banyak hal yang terkait dengan privasi 4 kaisar, Molly tidak mungkin untuk mengatakannya. Misalnya, mengapa 5 pahlawan besar dan 5 bunga emas begitu penting, apa arti dan peran yang mereka miliki untuk 5 kaisar agung, sangat mustahil untuk dikatakan. Anda tidak hanya tidak bisa mengatakan kepada orang lain, bahkan Kaisar Ziwei sendiri harus bodoh dan terpana, dan ia seharusnya tidak mengetahuinya, jika tidak 4 kaisar besar mungkin akan segera melakukan kekerasan. Dalam menghadapi kesengsaraan, Molly telah menderita sepanjang waktu sejak minggu ini. Untuk menyelamatkan semua umat manusia, dan untuk menyelamatkan Yuzai, dia tidak punya pilihan, tetapi upaya yang melelahkan, tetapi tidak ada yang bisa mengerti, dia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Dalam penderitaan, keempat Junjis bersama-sama meminta untuk bertemu satu sama lain. Meskipun mereka tidak ingin melihat mereka di hati mereka, tetapi di belakang keempat Junjis, berdiri 4 kaisar besar. Wajah ini harus diberikan. Segera 4 tampan besar masuk. Setelah melihat upacara, Dongfang Tianxiu menjelaskan maksud singkat. Mendengar bahwa Nangong Junji hilang, Kaisar Ziwei mengerutkan kening tanpa sadar. Ketika itu lain kali, Molly pasti akan marah dan memulai penyelidikan langsung. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, 5 talenta hebat ini benar-benar sedikit melanggar hukum, terutama Nangong Junji, yang telah melakukan semua jenis kejahatan dan kejahatan. Meskipun Nangong Junji adalah keturunan Master Tianyi Molly pada kenyataannya. Molly sangat jelas bahwa Master belum pernah menikah dalam hidupnya. Yang disebut keturunan hanyalah anak-anak dari saudara laki-laki atau perempuannya. Meskipun, untuk keturunan Master, Molly selalu sangat protektif terhadap anak sapi, tetapi bagi orang-orang seperti Nangong Junji, dia tidak akan pernah melindungi atau berani melindungi. Belum lagi bahwa dia bukan keturunan keluarga tuan, bahkan jika itu. Kaisar Tianyi selalu ketat dalam hukum dan disiplin, dengan fokus pada pelanggaran kaisar dan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Oleh karena itu, bahkan jika putra Pro di Tianyi melakukan kejahatan, dia pasti akan membawanya ke pengadilan tanpa menuruti keinginannya. Alasan mengapa Nangong Junji belum dihukum adalah karena orang ini sangat pintar, dan tindakannya terikat dengan 4 Junji lainnya, jadi Molly tidak bisa mengejar sama sekali. Sebagai contoh, terakhir kali, Nangong Junji dirancang untuk menjebak Nangong Xianer. Molly Ming tahu bahwa Nangong Junji adalah dalang, setidaknya salah satu dalang, tetapi ia tidak bisa menyelidiki. Anda tahu, hal terakhir, Dongfang Tianxiu campur aduk. Setelah Nangong Junji diperiksa, Dongfang Tianxiu pasti akan ditarik keluar. Segera setelah Dongfang Tianxiu keluar, Kaisar Lingmu terlibat, dan barang-barang tidak bisa dikemas. Juga, melihat 4 pria tampan di depannya dengan dingin, Molly berkata, aku tahu masalah ini, kamu kembali. Melihat Molly dengan takjub, Dongfang Tianxiu berkata, kembali. Di mana kita kembali? Lalu Nangong Junji adalah keturunan dari reinkarnasi Kaisar Surga, apakah Anda peduli dengan bisnisnya? Dengan melirik Dongfang Tianxiu, Molly berkata perlahan, kenapa kamu tidak peduli, tapi bagaimana kamu membiarkan aku mengaturnya?
Menghadapi pertanyaan Molly, Dongfang Tianxiu berkata, bukankah ini sederhana? Masalah ini harus terkait dengan Nangong Huayan dan Chu Xingyun, selama mereka ditangkap itu tidak bisa dihindari. Sambil berjabatan tangan, Mo melirik selama seminggu, dan berkata kepada empat tampan, Tianxiu tetap, dan kalian bertiga akan pergi sekarang. Menghadapi kata-kata Molly, Simen Matnis, Kitano Chang, dan Sima Feifan saling melirik, dan kemudian mengepalkan tangan Molly dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Menyaksikan ketiga orang pergi, mata Molly semakin dalam tanpa sadar. Dengan senyum mengejek, Molly berkata kepada Dongfang Tianxiu, pertama-tama, Nangong Huayan juga merupakan keturunan tuanku. Mengapa saya harus menargetkan Nangong Junji untuknya? Menghadapi masalah Molly, Dongfang Tianxiu tidak bisa membantu tetapi cadel. Melihat Dongfang Tianxiu dengan dingin, Molly melanjutkan, dan, bagaimanapun juga, Nangong Huayan adalah putri kamu sendiri. Mengapa kamu ayah, mengapa kamu begitu kejam terhadap putri kamu? Membuka mulutnya, Dongfang Tianxiu berkata, bahkan jika kamu tidak menangkap Nangong Huayan, tapi Chu Xingyun. Bisakah dia selalu menangkapnya? Dia memberi Dong Tianxiu tatapan dingin, dan Molly berkata, mengapa pikir Chu Xingyun begitu menggertak? Karena memang begitu, maka Anda tidak bisa pulang dan bertanya kepada leluhur Anda, bisakah Chu Xingyun menangkapnya? Mendengar kata-kata Molly, Dongfang Tianxiu segera mengerutkan kening. Chu Xingyun ini bukan udang kecil tanpa dasar. Pertama-tama, Chu Xingyun adalah suami dari Sui Liuxiang. Jika Anda ingin memindahkan Chu Xingyun, Anda harus mempertimbangkan sikap Sui Liuxiang. Kedua, Chu Xingyun memegang panah emas angin ledakan dan proses pembuatan panah iblis. Jika Chu Xingyun tertangkap, tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya. Menatap Dongfang Tianxiu, Molly Dao berkata, lagi pula, Chu Xingyun adalah orang yang paling dicintai putri kesayanganmu. Apakah Anda tega menangkap putri Anda dan mencelakakan suaminya untuk orang luar? Selama pidatonya, Molly menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh kasih, keadaan Anda saat ini, saya percaya Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Nangong Huayan harus menjadi satu-satunya keturunan Anda, satu-satunya kristalisasi Anda dan Nangong Xianer, Anda yakin apakah Anda ingin melakukan ini? Mendengar kata-kata Molly, Dongfang Tianxiu menatap kanopi langit mengungkapkan kebingungan di matanya. Ketika saya memikirkannya, Dongfang Tianxiu adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan berbakat. Saya bertemu Nangong Xianer dalam sebuah konferensi pertukaran di 5 universitas. Pada pertemuan pertukaran itu, di final, Dongfang Tianxiu menghadapi Nangong Xianer setelah Perang Dunia I. Dongfang Tianxiu tidak akan mudah, jadi, gadis yang keras kepala dan cantik seperti peri, dalam dicetak dalam benak Dongfang Tianxiu. Setelah pertemuan pertukaran, Dongfang Tianxiu jatuh cinta dengan Nangong Xianer dan memulai pengejaran yang fanatik. Sangat disayangkan bahwa bunga yang jatuh disengaja dan airnya kejam. Nangong Xianer tidak suka Dongfang Tianxiu, dan dia benar-benar mengabaikan pengejarannya. Jenis cinta yang keras ini telah berlangsung selama ratusan tahun, sampai hari 18 tahun yang lalu. Pada hari itu, Nangong Junji menemukannya dan menggunakan satu set kesalahan dan ajaran sesat untuk berhasil membingungkan Dongfang Tianxiu. Dalam kata-kata Nangong Junji, cara paling langsung untuk mendapatkan hati seorang gadis adalah dengan mendapatkan tubuhnya. Selama tubuh itu milikmu, hatimu secara alami adalah milikmu. Selain itu, Nangong Xianer konservatif di alam, dan temperamennya sangat tabah. Selama dia dapat menempati tubuhnya, dia pasti akan mati. Tidak dapat menahan godaan Nangong Junji, malam itu, ia membuat kesalahan besar. Obat itu digunakan untuk membingungkan Nangong Xianer, dan secara paksa menduduki wanita itu. Awalnya diperkirakan bahwa sejak saat itu, keduanya pasti akan menjadi pasangan peri dan menjalani kehidupan yang bahagia dan bahagia sejak saat itu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika Nangong Xianer bangun, dia mengambil keuntungan dari momen ketika dia terbalik. Jika leluhur tua Lingmu Kaisar Zun memaksanya untuk menariknya kembali dari gerbang hantu, tubuhnya sudah busuk sekarang. Setelah perang itu, Dongfang Tianxiu sedang sekarat dan Nangong Xianer tidak jauh lebih baik. Setelah melahirkan Nangong Huayan, dia bertahan selama beberapa tahun, dan akhirnya dia yang terbaik. Sekarang, di bawah pukulan penuh Nangong Xianer, Dongfang Tianxiu menyelamatkan hidupnya, tapi, fisiknya secara paksa diubah oleh Nangong Xianer dan menjadi tubuh yin murni. Struktur fisiknya sudah bukan laki-laki atau perempuan, dan di dalam hatinya, cintanya sepenuhnya terkubur dengan kematian Nangong Xianer. Yang paling penting adalah bahwa di bawah pengaruh tubuh yin murni, dia tidak akan lagi memiliki imajinasi untuk gadis manapun. Satu-satunya yang dapat membuatnya merasa emosional adalah hanya pria-pria dengan darah dan daging yang kuat. Untuk waktu yang lama, alasan mengapa Dongfang Tianxiu membantu Nangong Junji dengan cara ini adalah bahwa api dari 5 elemen dalam tubuh Nangong Junji memiliki daya tarik alami untuk Dongfang Tianxiu. Meskipun tidak mungkin untuk berbicara tentang cinta, Dongfang Tianxiu benar-benar tidak dapat menolak permintaan Nangong Junji. Pada saat ini, Nangong Junji tidak ada, dan kebijaksanaan Dongfang Tianxiu akhirnya kembali ke Qingming.
Mengingat Nangong Xianer, Nangong Huayan, satu-satunya putri Nangong Xianer, dan Chu Xingyun, pria favorit Nang Huayan, untuk sementara waktu ekspresi Dongfang Tianxiu rumit hingga batasnya. Ya, Nangong Xianer adalah wanita favorit dan satu-satunya. Dan Nangong Huayan bukan hanya anak satu-satunya Nangong Xianer, tetapi juga satu-satunya darah tulangnya. Nah, Chu Xingyun adalah satu-satunya pria yang putrinya, Nangong Huayan suka. Meskipun dia benar-benar menyukai Nangong Junji, tetapi bagi Nangong Junji, untuk menyakiti daging kesayangannya, apakah ini benar-benar seorang suami yang berkualitas, seorang ayah yang berkualitas? Yang paling penting adalah bahwa walaupun Dongfang Tianxiu tidak memiliki struktur fisiologis wanita, Dongfang Tianxiu tidak memiliki struktur fisiologis pria, yang bisa dikatakan bukan pria atau wanita. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk menyukai wanita lagi, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan wanita. Nangong Huayan bukan hanya darah dan darahnya, tetapi juga satu-satunya anaknya. Jika Chu Xingyun terbunuh, maka jika Nangong Huayan tidak bisa berpikir untuk bunuh diri, apakah dia tidak akan memotong putranya? Selain itu, dia sudah kasihan pada Nangong Xianer, dan dia tidak bisa lagi menjadi suami yang berkualitas, bukankah dia, bahkan seorang ayah yang berkualitas? Setelah menarik napas panjang, Dongfang Tianxiu membungkuk hormat kepada Mo Li, dan berkata dengan cara yang kesepian, "Terima kasih, Kaisar Ziwei karena membongkar Tianxiu diajari." Mengangguk, Mo Li berkata, "Kamu ditakdirkan untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, dan bahkan seorang putra yang baik." Mengangguk kepalanya, Dongfang Tianxiu menundukkan kepalanya dengan sedih, "Ya, bukan laki-laki atau perempuan, yang layak atas kebaikan dan pemeliharaan orang tua." Dengan napas panjang, Mo Li berkata, "Sekarang, satu-satunya kesempatan yang kamu miliki adalah menjadi ayah yang baik, jika tidak, jika kamu benar-benar telah gagal dalam hidupmu." Mengangguk dalam-dalam, Dongfang Tianxiu berkata, "Tenang, urusan Nangong Junji, aku tidak akan mengurusnya lagi. Aku sekarang, hanya ada bayi perempuan ini, selama dia bisa bahagia, aku akan melakukan apa saja." Setelah berbicara, Dongfang Tianxiu menggenggam tinjunya pada Mo Li dan berbalik dan pergi kesepian. Menonton kepergian Dongfang Tianxiu, Mo Li hanya bisa menghela nafas. Dongfang Tianxiu ini sebenarnya adalah orang yang menyedihkan. Wanita yang dicintai tidak mencintai dirinya sendiri, ia ingin menjadi oportunistik dan mengalahkan diri sendiri. Itu tidak hanya menyakiti kehidupan wanita yang dicintai, tetapi juga membuatnya menjadi keberadaan pria dan wanita. Namun, secara umum, Nangong Xianer, pada kenyataannya, tidak merasakan apa-apa tentang Dongfang Tianxiu. Jika tidak, sebelum dia meninggal, dia tidak akan berulang kali memberitahu Nangong Huayan, dan dia tidak boleh menyalahkan ayahnya. Meskipun ia tidak dapat menerima praktik Dongfang Tianxiu, Nangong Xianer telah mengakui status sebagai ayah dari Dongfang Tianxiu. Dari perspektif tertentu, ini sebenarnya merupakan penegasan dan penerimaan. Faktanya, selama Dongfang Tianxiu terus memburu, cepat atau lambat, Nangong Xianer pasti akan menerimanya. Setelah semua, hanya Dongfang Tianxiu yang bisa menerima Nangong Xianer. Sangat disayangkan bahwa Nangong Junji mengacau dan membiarkan pasangan yang manis dan penuh cinta memiliki akhir yang tragis. Dengan menghela nafas, Mo Li menggelengkan kepalanya. Nangong Junji sudah mati atau hidup. Dia tidak akan pernah campur tangan. Jika dia meninggal, dia juga akan menerimanya dari surga. Dalam benak Mo Li, Nangong Junji seharusnya sudah mati sejak lama, tapi, semua orang takut identitasnya. Sisi Nangong Junji, ada 4 Junji besar untuk membantu, tidak ada yang berani berurusan dengannya, tidak ada yang bisa berurusan dengannya, itu dia. Sebagai murid guru, Mo Li tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membunuh keturunan guru. Bahkan jika Nangong Junji sangat jahat, dia tidak boleh mati di tangannya, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada tuannya. Jika orang lain mengambil tindakan dan menerima hewan itu, maka Mo Li hanya akan tetap diam dan tidak akan pernah menyelidiki siapa yang membunuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa semua ini harus berhubungan dengan Nangong Huayan dan Chu Xingyun, Mo Li tidak akan pernah mempertanyakan apapun. Faktanya, perubahan seni bela diri Nangong Huayan begitu jelas. Mo Li bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Meskipun Nangong Huayan akan memiliki banyak penjelasan dan akan menghadirkan banyak bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi bagaimana menjelaskan 5 ekor bulu merak yang baru ditambahkan dari Firebird Wuling Huayan? Untuk mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Nangong Junji, itu hanya menghina Iki Mo Li. Selain itu, jika Nangong Huayan adalah dalang, ini sebenarnya adalah karma, dia juga balas dendam untuk ibunya, dan Nangong Junji juga mati. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyerah pada kejahatan dan itu cukup untuk mati lemas. Bisakah dia masih membantunya untuk menutupi dan berkomplot dengan Nangong Junji, dan hanya membiarkannya melakukan sesuatu yang salah, dan tidak membiarkan orang lain membalas dendam? Selama hal-hal yang terlibat orang-orang dari keluarga Nangong, Mo Li pada dasarnya tidak peduli. Sejak tahun itu, Nangong Junji dan Nangong Xianer tidak ikut campur. Jadi, sekarang, Nangong Junji dan Nangong Huayan, dia tidak akan campur tangan. Dan dalam analisis terakhir, Mo Li tidak memiliki pikiran untuk peduli tentang hal-hal lain.
Sekarang dia hanya seorang wanita kecil yang ditinggalkan oleh suaminya. Masalahnya tidak dapat diselesaikan. Bagaimana dia bisa peduli tentang hal-hal lain? Belum lagi ketidakmampuan Molly untuk memulihkan hubungannya dengan Yu Zai. Di sisi lain, setelah meninggalkan kediaman Molly, Dongfang Tianxiu pergi dengan Linglung. Ketika dia akhirnya terbangun dari linglung, dia menemukan bahwa dia sangat aneh sehingga dia berjalan ke gedung kecil Nangong Huayan. Setelah ragu-ragu sebentar, Dongfang Tianxiu berjalan ke depan gedung dan mengetuk pintu dengan lembut. Segera, dengan langkah cepat, suara garing Nangong Huayan terdengar, "Siapa? Kemarilah." Segera pintu seputih salju ditarik terbuka, dan Nangong Huayan yang tersenyum indah muncul di pintu. Begitu dia melihat Dongfang Tianxiu, wajah Nangong Huayan tiba-tiba berubah, tetapi dia masih dengan penuh hormat berkata, "Ternyata itu ayah saya, silakan masuk." Mengangguk, Dongfang Tianxiu melangkah ke Xiao Bailu. Memasuki ruang tamu sepanjang jalan, Dongfang Tianxiu tidak sopan, duduk di kursi belakang di ruang tamu, sementara Nangong Huayan menyajikan minuman dan kue-kue. Meskipun mereka memiliki hubungan ayah anak dengan satu sama lain, selama bertahun-tahun, Dongfang Tianxiu dan Nangong Huayan tidak memiliki banyak kontak dan pertukaran, dan bahkan bertemu beberapa kali. Karena itu, pada pertemuan yang sengit, Dongfang Tianxiu dan Nangong Huayan sama-sama sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan malu, Dongfang Tianxiu tidak tahu apa yang dia pikirkan, mengerutkan kening dan berkata, "Hilangnya Nangong Junji, apa yang terjadi?" Di tengah pembicaraan, Dongfang Tianxiu berhenti, jelas, dia sudah menyadari apa yang dia katakan. Sekarang, setelah Molly tersingkir, Dongfang Tianxiu mengerti bahwa tidak peduli apakah masalahnya kering atau tidak, Nangong Huayan tidak bisa mengejarnya. Bahkan jika hal ini dilakukan oleh Nangong Huayan, dia hanya membalas ibunya. Dan dalam analisis terakhir, ini adalah urusan keluarga dari keluarga Nangong, dan luasnya Oriental Tianxiu-nya tidak dapat mengendalikan urusan internal keluarga Nangong. Menghadapi pertanyaan dari Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan tampak sedih dan marah. Yang membuatnya sedih dan marah bukan hanya karena Dongfang Tianxiu tidak merindukan ayah dan putrinya, tetapi juga bahwa toleransi ibunya terhadap Dongfang Tianxiu benar-benar buta. Dia tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Melihat Dongfang Tianxiu dengan sedih, Nangong Huayan menggigil dan berkata, "Ya, saya akui. Nangong Junji adalah orang yang membunuh saya, mengapa? Apakah Anda akan membunuh saya dengan tangan, atau menyerahkan saya oleh Akademi Nanming gantung saya secara terbuka?" Melihat mata tragis Nangong Huayan dan ekspresi keras kepala Huayan, untuk sesaat Dongfang Tianxiu berpikir dia melihat Nangong Xianer. Gaya yang sama, pesona yang sama, keras kepala yang sama, pantang menyerah yang sama. Nangong Xianer dan Nangong Huayan, meskipun tidak memiliki penampilan yang serupa, memiliki kecantikan yang sama. Secara umum, Nangong Huayan lebih mirip seorang ayah, yaitu Dongfang Tianxiu. Siapapun dapat melihat secara sekilas bahwa Nangong Huayan jelas merupakan putri Dongfang Tianxiu. Melihat Nangong Huayan dengan iba, Dongfang Tianxiu akhirnya menyadari betapa buruknya dia. Racun harimau tidak memakan apa-apa, bagaimana dia bisa membawa satu-satunya anak perempuan ke jalan buntu untuk pria yang tidak relevan. Berjabat tangan, Dongfang Tianxiu berkata, "Anda tidak perlu melihat saya seperti ini, saya hanya bertanya, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bagaimana saya bisa membantu Anda setelahnya. Bantu saya menjadi lebih baik." Melihat Dongfang Tianxiu dengan takjub, wajah tertegun Nangong Huayan benar-benar tidak mengerti yang dimainkan oleh Dongfang Tianxiu. Melihat dalam pada Nangong Huayan, Dongfang Tianxiu dengan lembut menatap Nangong Huayan, "Sebenarnya, saya tidak perlu bertanya sama sekali. Pada saat ini, kekuatan api 5 elemen berfluktuasi dalam tubuh Anda. Jelas Nangong Junji sudah mati." Melihat aneh pada Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan berkata, "Apakah kamu tidak suka lelah dengan Nangong Junji? Mengapa kamu tidak ingin membalaskan dendamnya?" Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Dongfang Tianxiu berkata, "Kamu adalah putriku, bagaimana aku bisa memaksa putriku mati karena orang luar?" Dengan napas panjang, Dongfang Tianxiu berdiri perlahan, berjalan ke jendela, dan menatap langit di luar jendela tanpa suara. Untuk waktu yang lama, Dongfang Tianxiu berkata dengan kesepian, "Saya tahu bahwa Anda dan ibumu selalu membenciku, tetapi saya dapat menjamin bahwa saya tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu yang membuat sedih ibu dan anak Anda kecuali malam itu." Dengan bibir melengkung, Huayan berkata, "Apa lagi yang ingin Anda lakukan? Dipimpin oleh semua jenis vulgar, pendekatan Anda sudah merupakan penghinaan dan bahaya terbesar bagi seorang wanita." Dengan senyum sedih, Dongfang Tianxiu berkata, "Aku mengakui bahwa aku salah, tetapi mengapa aku melakukan itu karena aku terlalu mencintai ibumu." Mengangkat bahu, Nangong Huayan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan laki-lakimu, bahkan hal paling jahat bagi wanita favoritmu." Sambil menghela nafas, Dongfang Tianxiu berkata, "Jika waktunya dapat dibalik, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Sayangnya, bahkan kakekku Lingmu Emperor, aku tidak dapat membuat obat penyesalan." Sambil menggelengkan kepalanya, Nangong Huayan berkata, "Sebenarnya, ibumu sudah memiliki Anda di dalam hatinya.
Jika Anda benar-benar tidak memiliki Anda di hati Anda, dari mana Anda berasal, sering muncul di depannya. Sayangnya, Anda masih terlalu cemas. Dengan senyum sedih, Dongfang Tianxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku gagal mempercayai ibuku, dia minum segelas anggur karena dia mempercayaiku, tapi aku. Berbicara tentang setengah dari cerita, Dongfang Tianxiu tidak bisa menahan air mata sekarang, dia benar-benar menyesalinya, dan dia menyesalinya. Faktanya, sejak hari ketika Nangong Xianer mengizinkan Nangong Huayan untuk mengenalinya sebagai ayahnya, dia tahu dia memiliki hati di dalam hatinya. Sayangnya, pada saat itu, dia bukan lagi laki-laki atau perempuan, dan masih ada wajah di Nangong Xian. Sisi anak-anak, sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya. Nangong Huayan adalah yang paling sadar tentang keterikatan antara ayahnya, Dongfang Tianxiu, dan ibunya, Nangong Xianer. Semuanya hanya bisa dikatakan buatan. Apakah itu benar atau salah? Nangong Huayan tidak ingin bertanya tentang urusan orang tuanya, bukan karena dia tidak mau, tetapi ibunya, Nangong Xianer, berulang kali memberitahunya sebelum dia meninggal. Masalah generasi sebelumnya, apakah itu benar atau salah, dihadapi dan diselesaikan oleh orang-orang dari generasi sebelumnya, tanpa dia campur aduk. Dalam kontemplasi, Nangong Huayan berkata, Tuan Bapak ada di sini hari ini, saya tidak tahu mengapa. Menghadapi pertanyaan dari Nangong Huayan, Dongfang Tianxiu berkata, saya mendengar bahwa Anda telah berjalan sangat dekat dengan Chu Xingyun baru-baru ini. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan juga tahu bahwa hal seperti itu, tidak mungkin untuk menyembunyikan orang, jadi dia mengaku saja. Dengan senyum lembut, Dongfang Tianxiu berkata, kenapa kamu menyukainya, anak Chu Xingyun? Dengan mengangkat bahu, Nangong Huayan berkata, bagaimana mungkin seseorang seperti Brother Chu menjadi orang yang luar biasa untuk tidak menyukainya, tetapi sayang, mereka sudah memiliki seorang istri. Berjabat tangan, Dongfang Tianxiu berkata, itu tidak takut, bagaimana kalau punya istri, tidak bisakah kamu pergi? Kuncinya adalah, seberapa besar kamu menyukainya dan seberapa besar kamu ingin bersamanya. Melirik Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan berkata, Anda masih melupakannya, Anda sudah mengacaukan perasaan Anda, jangan, apakah Anda ingin saya mengikuti jejak Anda? Di antara matanya, Dongfang Tianxiu berkata, ya, saya memang mengacaukan segalanya, dan saya sangat menyesalinya, tetapi situasi yang Anda dan saya hadapi berbeda. Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan mau tak mau berpikir. Dongfang Tianxiu dan Nangong Xianer lajang pada saat itu, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dongfang Tianxiu terlalu cemas untuk membuat kesalahan besar. Namun, antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, mereka tidak lajang, tetapi sudah menikah. Jika Nangong Huayan tidak bertarung bersama, tidak akan ada kesempatan. Karena itu, jika kesalahan Dongfang Tianxiu terletak pada terlalu cemas, jika Nangong Huayan tidak terburu-buru, itu juga kesalahan besar. Dongfang Tianxiu memiliki peluang jika tidak terburu-buru, tetapi Nangong Huayan tidak memiliki peluang jika tidak terburu-buru. Melihat tampilan Nangong Huayan Yidong, Dongfang Tianxiu melanjutkan, yang paling penting adalah air dan aroma tidak baik untuk Chu Xingyun. Sekarang, dia telah menolak untuk melihat Chu Xingyun selama 2 tahun berturut-turut. Mendengar ungkapan dari Dongfang Tianxiu ini, Nangong Huayan benar-benar tersentuh. Jika Chu Xingyun dan Sui Liuxiang sangat menghargai satu sama lain, jika Nangong Huayan menyukai Chu Xingyun tidak peduli seberapa suka dia tidak akan menjadi pihak ketiga untuk menghancurkan pernikahan yang harmonis dan bahagia dari orang lain. Tapi sekarang, Sui Liuxiang telah mengambil semua keuntungan dari Chu Xingyun, dan begitu dia naik ke posisi tinggi, dia terbalik dan menolak untuk mengenalinya. Dia menolak untuk melihat Chu Xingyun bahkan di satu sisi, yang terlalu banyak. Bagaimana seorang wanita seperti Sui Liuxiang layak mendapatkan Chu Xingyun yang luar biasa? Karena dia tidak tahu apa yang dia hargai, jangan salahkan dia Nangong Huayan. Setelah kontemplasi untuk waktu yang lama, Nangong Huayan berkata, Anda membicarakannya, apa yang harus saya lakukan? Melihat Nangong Huayan akhirnya dibujuk oleh dirinya sendiri, Dongfang Tianxiu tidak bisa menahan senyum. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.